Pemirsa Poros Jakarta, seminggu terakhir ini ramai diberitakan terkait dengan kecelakaan lalu lintas mahasiswa UI, Muhammad Hasya Atalas Saputra, yang tewas dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam peristiwa ini kebetulan pula melibatkan Purnawirawan Polri AKBP Eko Setio Budi Wahono, si pengendara mobil, yang membuat warganet menjadi semakin geram, mengingat kasus Sambo yang masih terus bergulir. Poros Jakarta mewawancarai advokat Dr. Togar Situmorang SHMH, di kantornya di kawasan Pejaten Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Peristiwa kecelakaan yang menewaskan Hasya Atalas Saputra terjadi di Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada tanggal 6 Oktober tahun 2022 sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Atas peristiwa ini, polisi telah menetapkan Hasya sebagai tersangka karena dianggap lalai dalam berkendara. Sementara Eko dinyatakan tidak bersalah. Lewat kejadian yang menimpa Hasya Atalas Saputra, kita semua dapat mengambil hikmahnya. Karena kejadian yang serupa dapat pula terjadi pada keluarga kita, saudara atau teman kita. Video ini bertujuan mengedukasi penonton, bersama advokat Dr. Togar Situmorang SHMA, pakar dan praktisi hukum. Di tengah kesibukannya, beliau berkenan luangkan waktu menerima Poros Jakarta untuk ngobrol santai belajar hukum. Bagaimana menurut kacamata hukum, agar kelak ke depannya, setiap orang akan lebih berhati-hati dan mengerti akan hukum, termasuk saat berkendaraan di jalan raya. Tonton sampai habis tayangan ini, agar tidak gagal paham. Silakan bagikan video ini di media sosial Anda, agar lebih banyak lagi yang mengerti akan hukum. Terkait masalah korban kecelakaan, masalah mahasiswa yang telah ditetapkan tersangka, ya itu kan sudah melalui prosedur hukum. Ya. Artinya bahwa pihak kepolisian dalam melakukan baik itu gelar perkara, baik itu menggunakan teknologi saintifik, baik itu ahli, sehingga hasilnya itu menetapkan yang meninggal ini adalah sebagai tersangka. Tetapi karena dia sudah ditetapkan tersangka dan kebetulan sudah meninggal dunia, maka kasusnya tidak bisa berjalan. Artinya langsung seketika itu SP3 ataupun gugur. Nah, ini yang perlu kita menjadi satu edukasi. Artinya bukan karena mentang-mentang dia bawa kendaraan bermotor, lalu ini ada kendaraan bermobil, kalau memang ada kecelakaan dan mengakibatkan adanya korban, dianggap yang si salah si mobil. Tidak gitu. Karena biar bagaimana, itu kan jalan papasan. Ya. 2 jalur. Itu kan polisi selalu membuat marka jalan. Ya. Nah, artinya di sini pelajaran untuk kita, kendaraan mobil, motor wajib taat kepada aturan lalu lintas. Jangan malah yang sudah dibikin marka itu, motor atau mobil karena mengejar waktu atau menghindarkan sesuatu, malah mengambil jalan yang lain, sehingga tidak terhindarkan itu kecelakaan. Jadi unsur yang menyebabkan adalah orang yang mengambil jalan daripada orang yang di sebelahnya, karena ini kan 2 arah. 2 arah ini kan berarti akan terjadi papasan. Nah, wajib makanya dengan kejadian kemarin, kita berjalan raya itu harus saling menghormati dan saling menghargai. Tetapi yang paling penting, bukan karena ini mobil, ini motor, jadi yang akan bersalah adalah si mobil. Tidak. Ini yang namanya kejadian yang tidak diinginkan, faktor lalai. Dalam hukum namanya kulpa. Kulpa itu kan sesuatu yang tidak diinginkan, yang tidak disengaja. Tetapi kalau sudah di jalan itu, dia ambil jalan orang, berarti ada perbuatan yang melanggar hukum. Nah, ini yang harus dipahami. Cuman kadang-kadang kan masyarakat kita bertanya, loh kok sudah korban meninggal dunia pula ditetapkan tersangka? Ya, namanya kan kecelakaan. Kecelakaan itu kan harus ditanya, ditemukan siapa korban, lalu siapa penyebab, kejadiannya bagaimana, apakah ada kerugian baik materi ataupun imateri. Nah, kebetulan ini kan korban ada kerugian berbentuk jiwa. Nah, tetapi dari korban ke jiwa ini bukan kesalahan si yang mobil ini, karena mobil ini dalam posisi di jalurnya sendiri. Nah, jadi untuk kedepannya masyarakat janganlah sering-sering mengambil jalan orang untuk mendahului
semua mesti hati-hati, semua mesti waspada. Walaupun si pihak keluarga korban merasa ada harus patut diperjuangkan, saran saya jangan lagi menggunakan jalur pidana, gunakan keperdataan. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Saya advokat Dr. Togus Numoran. Salam. Terima kasih, Bang.